Assalamualaikum, halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Sinta Anjani Nura, kelas 3D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial di lingkungan setempat. Sebelum materi, ada kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis pentingnya interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengajukan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, indikator. Yang pertama, menganalisis pengertian, jenis-jenis, dan faktor-faktor interaksi sosial. Yang kedua, menyajikan contoh-contoh interaksi sosial di lingkungan setempat. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, dan kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun ciri-ciri interaksi sosial yaitu 1. Adanya 2 orang perilaku atau lebih. 2. Adanya hubungan timbal balik antar pelaku. 3. Diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Adanya dimensi waktu yang menentukan sifat hubungan timbal balik yang sedang berlangsung. 5. Adanya tujuan dari masing-masing pelaku. Yang selanjutnya ada syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu 1. Adanya kontak sosial, dan 2. Adanya komunikasi. Apa contoh dan jenis interaksi sosial? Yaitu 1. Interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain. Contoh, ketika bertemu saling menyapa, dan contoh lain yaitu guru mengajari les bahasa pada seorang murid. Jenis interaksi yang kedua yaitu interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar, biasanya terdiri dari 3 orang. Contoh, kepala sekolah sedang berbicara pada murid-murid sewaktu upacara. Jenis yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok, merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda. Contohnya, kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Selanjutnya, apa aja sih faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial? Yang pertama ada imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku sehingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Faktor kedua yaitu sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan orang lain. Yang ketiga yaitu simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan atau pola pikirnya. 4. Identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik. Faktor yang terakhir yaitu empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Sekian materi dari kakak, semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.